Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Ya pun. Jumpa lagi dengan saya Sulistia, masih di rubrik yang sama, Bincang Bisnis. Nah, pada kesempatan sore ini tanggal berapa nih? 26 Februari 2022, sudah penghujung Februari ya, akhir. Kita mau bincang-bincang soal pelaku usaha di bidang kuliner. Dalam hal ini ada owner dari Dapur Female. Nah, di sini ada Mbak Dian Pustika Syarifuddin selaku owner dari usaha ini. Nah, usaha apa aja sih yang ada di dalam Dapur Female ini? Apakah khusus hanya kue-kue kering seperti ini atau ada yang lain? Nah, nanti kita obrolin secara langsung dengan beliau. Kita sapa aja karena sudah ada di sebelah saya nih. Selamat sore ya. Ya, sore Mbak Selamat Sulis. sore Mbak. Selamat sore Mbak Sulis. Assalamualaikum Mbak Sulis. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat nih Mbak Sulis. Ini sebenarnya sempat bakal bincang ya, cuman karena suatu kendala jadi baru terrealisasi hari ini. Iya, tertunda. Gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh diperkenalkan nih Mbak, Dapur Female ini sebenarnya usahanya apa aja dan ada di mana gitu? Oke. Selamat sore teman-teman UMKM untuk seluruh di Bandar Lampung dan khususnya. Kebetulan Dapur Female ini sendiri sudah ada sejak tahun 2016. Aku nih hijrah dari Jakarta ke Lampung Mbak ceritanya. Jadi aku tuh di Lampung itu benar-benar belum punya temen. Karena benar-benar Lampung itu kota yang baru buat aku. Dan ini menjadi tantangan buat aku gimana cara menggebrak supaya aku bisa survive untuk di Lampung ya Mbak ya. Kalau di Jakarta sendiri alhamdulillah memang untuk kuliner aku sudah berjalan sih, sudah lama. Nah, akhirnya aku di sini benar-benar dari nol, aku ngerambah pertama itu memang kue kering. Kue kering di ini 2016 itu. 2016. Kalau lokasinya di mana tuh? Kebetulan saya sendiri tinggal di perumahan Graha Madu Pesona atau sering orang menyebutnya di perumahan Gunung Madu di Jalan Turi Raya Bypass di situ. Jadi sebenarnya kalau Dapur Female ini inti penjualannya sih sebenarnya catering. Banyak cenderung ke makanan-makanan. Sekarang ini untuk hari-harinya saya spesifik di mie ayam, gudeg juga ada. Wah, ya, kalau gudeg. kangen Jogja nih ya. Ya, betul. Tapi gudegnya aku tuh sudah kolaborasi dengan lidah Sumatera, Mbak. Karena kalau kita benar-benar gudegnya Lampung, gudegnya Jogja kan benar-benar manis ya, taste-nya. Jadi ya ada beberapa memang resep yang saya agak rubah, tapi tidak mengurangi rasanya gudeg itu sendiri. Mungkin lebih ke manis pedas gitu. Ya, manis pedas betul Mbak Sulis. Jadi kalau untuk sehari-harinya itu ada namanya kita mie pita, mie ayam pita. Kenapa pita? Karena aku perempuan, female. Jadi ada bentuk pita seperti itu. Jadi female itu berarti penamaan dari usaha ini punya perempuan. Perempuan gitu. Betul, pure benar-benar perempuan. Jadi alhamdulillah dari tahun 2016 Dapur Female sendiri perizinan juga sudah komplit Mbak Sulis. Dari HAKI, PIRT, halal itu semua sudah ada semua. Jadi insya Allah halal semuanya. Itu hal yang dibutuhkan oleh konsumen biasanya terkait kehalalannya, terus PIRT-nya. Kalau semuanya udah aman, jadi kita mau makan tuh nggak ragu-ragu. Betul Mbak Mau Sulis. misalnya harga agak selisih lebih mahal gitu nggak masalah kalau kita terutama yang punya anak-anak kecil ya. Betul. Nah, ini apa yang membedakan mie ayam kita tadi kalau boleh disebut? Pertama, semua produk dari Dapur Female tuh alhamdulillah tidak menggunakan MSG. Nah, keren. Karena jujur anak-anakku tuh memang tidak bisa makan dengan yang ada makanan berbau MSG gitu Mbak. Jadi mereka tuh langsung radang, langsung pusing gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah semua makanan yang keluar dari Dapur Female tuh memang tidak menggunakan MSG. Jadi semua keseluruhan produk olahan basahnya, hanya mie ayam ya? Iya, jadi kayak misalnya ya kue-kue atau kita juga ada jajanan pasar seperti sosis Solo, risoles, lemper itu kami tidak menggunakan MSG. Nah, ini kalau bicarain produk kayaknya banyak banget. Banyak banget Mbak. Mungkin titik awalnya kita di mana? Waktu masuk Lampung ya? Titik awalnya saya itu sedih Mbak. Jadi ya seperti tadi saya bilang kan, saya tuh di sini ngebabat hutan. Yang saya tidak punya temen, benar-benar saya nggak punya temen Mbak di sini asli. Karena orang tua saya pengen, khususnya ibu saya pengen kembali ke tanah kelahirannya beliau di Lampung. Karena kakak-kakak beliau memang semua di Lampung. Jadi saya tuh ya Allah, gue mau usaha apa ya, sedangkan saya nggak punya lapak, nggak punya ini. Itu tahun 2016 saya jualan gudeg itu di Pekor Mbak. Dengan berarti awal-awal gudeg ya? Gudeg, ya buka. Pekor nih pasti yang
tahun 2016 sering main ke sana, paham lah ya. Ya paham. Jadi dengan mobil kap terbuka gitu ya, mobil saya Avanza, di bagasi belakang saya buka, itu alhamdulillah mulai rame. Terus mendekati bulan November kalau nggak salah, saya ingat sendiri, salah satu retail besar di sini juga buka nih ceritanya. Terus mereka tahu bahwa saya tuh pernah mensuplai kue kering di Transmart. Kalau dulu bukan Transmart ya, Carrefour ya. Carrefour. Jadi mereka ternyata dapat nomor saya, terus saya suruh dihubungin, saya masuklah. Jadi mungkin UMKM kue kering yang pertama mungkin ya boleh dibilang gitu, saya masuk ke Transmart gitu Mbak. Cuman ya seiring berjalan, ya orang bilang apa sih, learning by doing ya Mbak, saya gitu. Alhamdulillah izin sudah komplit semua, dari situ saya mulai banyak teman dari semua kalangan deh Mbak, alhamdulillah dipercaya gitu sampai sekarang. Nah ini kalau mau bicara customernya nih, aku kalau ngeliat IG-nya ini sampai mantan Bupati Lampung Barat Pak Muklis juga pernah request dan memesan hidangannya dari Mbak Dian ya. Iya betul. Nah ini gimana Mbak kita ceritanya tuh relasinya bisa tembus ke kalangan pejabat ataupun mungkin bisa jadi pengusaha-pengusaha juga udah lewat Mbak juga nih? Iya alhamdulillah Mbak, mungkin karena aku niat pertama aku masuk ke salah satu komunitas, terus kemudian saya masuk ke salah satu asosiasi yang besar. Ya awalnya saya, Pak cobain Pak produk saya nih, kalau enak monggo dibeli, kalau nggak enak ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah seperti tadi Mbak Suli sampaikan, Pak Muklis kemarin, selamat ulang tahun ya Pak Muklis, kemarin beliau ulang tahun yang ke-58, itu beliau juga pesan makanan dari saya. Terus juga ada beberapa pejabat di sini juga yang sering pesan-pesan kue kering atau tumpeng, itu alhamdulillah sih Mbak. Apa sih Mbak yang bikin kita tuh tetap eksis gitu? Maksudnya orang tuh kan balik lagi karena rasa ini cocok banget sama gue gitu. Nah di kita gimana Mbak dari pertama sendiri? Nah kalau aku pertama Mbak, kayak kue kering ini saya mengutamakan adalah kualitas produk Mbak. Nah, ini bahan bakunya mungkin boleh dibuka aja. Jadi saya tuh memang selalu mahal sedikit nggak apa-apa, tapi produk kita berkualitas. Jadi itu yang saya terapkan pada diri saya sendiri. Jadi ya alhamdulillah juga kolega saya atau teman-teman saya yang mungkin tadi Mbak Suli sampaikan pejabat ya, dari kalangan bawah sampai ke atas semua bisa merangkul. Alhamdulillah cocok dengan lidah masakan dapur female sih Mbak. Alhamdulillah. Ini kalau packaging kayak gini berapa nih Mbak? Ini saya jual satu paket ini berat kurang lebih 500 gram itu 60.000 kok Mbak. 50 apa? 60.000 segini Tribuners. Dan ini bisa dilihat ingredientsnya juga lengkap di sini ya. Selain itu juga ada scan, ini scan apa ini terhubungnya? Rumah alamat. Oke, jadi ini ada barcode, jadi udah keren bener nih. Dia bisa di scan langsung terhubung di maps-nya lokasi dapur female. Betul. Terus di sini juga ada label halal juga udah ada. Nah ini penting diperhatikan untuk pebisnis terutama di bidang kuliner. Ini menjadi salah satu kemenarikan untuk customer ya. Betul. Yakin gitu apa yang mau dikonsumsi dan nggak malu-malu karena memang udah jelas ada izinnya, jadi kita pasang di sini kayak aman. Halalnya, jadi ini udah halal nih, udah jelas. Terus bahannya wah ini keren nih, cocok banget sama gue beli gitu kan. Ya betul, alhamdulillah. Nah ini mungkin sebelum kita punya kemasan yang menarik gini ada prosesnya nggak sih Mbak? Maksudnya belajarnya itu tahapannya gitu, tadinya yang mungkin kemasannya biasa aja gitu. Jadi awalnya gini, pengalaman kan semenjak saya pindah ke Lampung ini customer saya yang di Jakarta, terus yang di luar Jakarta, di luar Lampung kayak di Batam maupun di Semarang, Bandung itu kan masih banyak tuh. Alhamdulillah masih Mbak. Jadi waktu itu saya pernah pakai yang kemasan biasa, nyampe sana jadi bubuk kuehnya. Aduh sayang banget gitu ya. Aduh sayang banget ya Mbak Di, begini. Akhirnya saya coba kemarin lagi, udahlah saya coba pakai kemasan ini dengan tetap pakai bubble wrap itu ya, tetap saya pakai. Kemarin itu saya kirim ke Batam, ke Jakarta, terus ke Bandung. Alhamdulillah Mbak Sulis, ya walaupun ada remek tapi tidak seremek hanya 2-3 kue gitu yang remek ya. Jadi mulai dari situ, oh ya berarti ini lebih worth it ya, lebih aman untuk kemasan untuk isiannya kuenya sendiri. Nah ini seiring proses yang Mbak Dian lihat, Mbak dipelajari gitu dari customer, mereka tuh apa sih maunya gitu kalau untuk makanan kering kayak gini? Yang pertama rasa, itu nggak bisa dibohongin.
yang kedua harga, Oke. gitu. Karena saya sekarang ngerasa apalagi pandemi kayak gini ya Mbak Sulis, kalau kita dengan menjual harga yang di atas 90.000 atau 100.000 tuh kayaknya orang sudah tidak terjangkau. Benar-benar. Jadi saya tuh mutar otak sama suami gimana caranya biar ini tetap enak, harganya tetap bisa terjangkau. Jadi saya ngutak-ngutik itu resep terus Mbak, ceritanya kemarin tuh pas 2 tahun yang lalu mulai pandemik ini. Alhamdulillah saya udah ketemu dan harganya saya HPP juga saya hitung. Iya. Akhirnya tetap terjangkau dan temulah sekarang yang seperti ini. Jadi seorang pebisnis itu nggak berhenti belajar ya Betul, Tribuners. betul. Terus inovasi, terus ngikutin juga kemauan dari pasar. Betul, Mbak Sulis. Karena rasa enak aja nggak cukup. Bener. Kalau harganya mahal nggak worth it nih untuk yang Bener. nggak bisa beli gitu Betul, kan. betul, Jadi mungkin Ma. lebih memilih yang harganya standar walaupun rasanya mungkin di bawah gitu Iya. ya. Oke. Nah ini boleh Coba ceritain Mbak, boleh ini nggak? ada Coba apa dulu aja nggak? nih? Nah ini best sellernya kita nih 3 ini, ada Nastar, ada Putri Salju, ada Palm Sugar Cheese. Apa ini? Palm Sugar Cheese. Jadi ini. Nah ini agak unik nih. Nah Gimana, ini boleh nih dijelasin? sebenarnya kalau dibilang kayak kastengel, tapi ini dari gula semut atau gula aren Iya saya paham. gula gitu. semut, ha? Jadi ini alhamdulillah juga saya ini juga beberapa produk saya ini juga menggunakan tepung mokaf. Kastengel itu kan yang keju itu bukan Keju, sih? ya makanya coba ini Mbak. Jadi Oke. kalau yang beberapa produk saya juga menggunakan tepung mokaf karena apa? Ibu saya sendiri diabetes Mbak. Beliau mau makan tapi Oke. takut karena kan kalau pakai tepung-tepung yang sudah ada itu kan proteinnya tinggi. Maksudnya free glutennya kan glutennya gak lumayan ya. Tapi kalau dengan menggunakan tepung mokaf itu kan free gluten Oke, ceritanya. Jadi tepungnya juga berbeda. Iya. Ini boleh dilihat. Boleh. Ya Tribuners, ini sorry nih Tribuners. Saya lagi kondisi puasa karena bayar hutang, ntar lagi Ramadan ya. Jadi ini saya tunjukin aja nih produknya. Nanti cocok nih buat buka puasa. Iya, boleh. Nah, ini dia aman buat Anda yang biasanya kalau orang tua itu kan ada kadar gula tinggi Ya, gitu ya. betul, diabetes. Tapi pengen nih masihan makan snack-snack yang menarik kayak gini. Nah, ini recommended banget. Namanya Palm Sugar Cheese. Jadi ini tetap ada kejunya ya. Tetap ada kejunya. Cuman tepungnya lebih Ke free glutennya. free glutennya. Jadi aman buat Anda dan ini pakai gula semut itu Tribuners pasti paham lah yang biasa konsumsi gula semut. Ini segini sama harga atau beda Iya, nih? sama semua Mbak. Nah, terjangkau banget nih segini. Iya, 50. coba dicium Mbak, harum Dan Mbak. ini wanginya keju tuh masih ada loh Tribuners. Iya. Jadi bukan berarti warnanya seperti ini agak kecoklatan ya. Tidak menarik ya kalau rasanya dilihat ya. kalau dilihat sekilas beda dengan kastengel kan. Betul. Cuman ini rasanya sama ya. Sama. Cuman dia warnanya saja yang berbeda seperti ini Tribuners. Kalau penasaran bisa hubungin langsung Mbaknya untuk Siap. belanja. Nah ini misal kita mau belanja makanan-makanan kita ini bisa kemana nih Mbak? Kita ada juga di Perumahan Geraha Madu Pesona, klaster 3 nomor 1 Tanjung Seneng. Atau di IG-nya saya sendiri juga dapur_female, di situ bisa kelihatan semua. Kalau kebanyakan orang sekarang mah cek dulu nih di IG gitu kan. Betul. Nah di IG-nya udah disebut tadi ya, Ya. dapur_female. Ya, Nah, betul. Anda bisa jelajah ke situ ada apa aja sih yang dipasarin. Salah satunya ini Tribuners. Ini bisa jadi referensi Anda. Bentar lagi Ramadan nih. Betul. Nggak lama Lebaran. Harganya Nah, terjangkau lagi. Harganya terjangkau dan ini pastinya sehat karena Betul. Mbak Di nyebut Iya. panggilan akrabnya ya. Beliau ini membuat sesuatu yang memang untuk anak-anak bisa makan gitu. Betul. Jadi pasti lebih higienis dan juga Higienis, sehat. iya. Nah, ini selain kue kering ada mie ayam. Ada mie ayam. Nah, selain itu juga kue basah. Tuh, Itu sejak kapan kalau kue basahnya? Kalau kue basah memang saya sejak tahun 2017 Kayaknya sudah Mbaknya mulai. multi talent ya. Orang- Semua olahan nah, makanan bisa nih. Itu dia Mbak, makanya kata teman-teman, Mbak Di, lu tuh semua bisa sih, kue basah bisa, makanan ini bisa. Ya nggak tahu, alhamdulillah Allah nyiptain tangan aku bisa semua, multi talent lah bahasa tadi Mbak Sulis. Ya alhamdulillah Mbak bisa semua. Padahal awalnya Mbak Sulis saya ini adalah benar-benar pegawai salah satu perusahaan airline besar di Indonesia. Wah keren, Jadi, dan memilih jadi ibu rumah tangga loh dan membuat bisnis kayak gini tuh Betul. keren banget. Jadi pada saat itu saya berhenti karena posisi juga pada saat itu sudah ya top level ya. Jadi saya harus kalau setiap ada distrik yang buka, saya harus ke sana dan ke sana itu bukan seminggu 2 minggu Mobilitasnya tapi mobil tinggi, tinggal. Saya oke. pikir kasihan anak-anak ya kan. Ya udah saya resign tuh Mbak. Saya tuh demi Allah Mbak, nyeplok telurnya saya nggak bisa awalnya. Oh,
Benar, saya tuh nyeplok telurnya nggak bisa loh ibu-ibu. Cuman ya udah sampai saya pindah ke Bandung. Saya selalu kalau mau bikin sayur asem, zaman dulu itu belum ada itu ya bumbu praktis kan belum ada, jadi kita harus ngulek. Saya dan belum ada WA waktu itu, masih SMS-an atau BBM lah. Dan browsing resep tuh nggak segampang nggak sekarang, betul, belum tentu enak kan. Saya tanya ke ibu saya, "Mah, kalau bikin sayur asam apa bumbunya?" "Perasaan kemarin kamu udah nanya." "Iya, lupa." Jadi tuh benar-benar mengingat, tapi akhirnya alhamdulillah ya seperti tadi aku bilang, kita sambil berjalan, kita mengasah kayak pisau aja kita asah, lama-lama kan tajam ya. Juga, Ya alhamdulillah Mbak, sekarang bisa semua. Itu sempet kayak kursus-kursus gitu nggak? Nah ceritanya, saya sering tuh Mbak kursus, ada salah satu lembaga tata buka kursus, kali kursus kan 500, 600, 700 gitu kan. Terus akhirnya saya pikir, aduh mahal juga ya, seminggu 2 kali, 3 kali tuh, zaman saya waktu itu di Bandung tuh di Nyonya Lim kalau nggak salah. Akhirnya saya bilang gini, udah sih aku mau beli oven, aku bilang kayak gitu, udah. Terus aku bilang, udah aku udah punya oven, aku udah punya mixer, aku coba buka kursus di rumah, panggil chef, aku bilang kayak gitu kan. Saya buka kelas tuh Mbak Sulis, 10 orang, misalnya cuma berbayar 350.000 gitu kan. Tapi kan kita 10 orang kita free kan, kita nggak hanya bisa ngikut, harus bayar, ngundang chef. Dari situ tuh Mbak Sulis saya mulai belajar. Dan pertama kali chef yang support saya itu Chef Maulana. Terus Chef Budi itu dari waktu zaman di Jakarta ya. Alhamdulillah Mbak Sulis sampai sekarang nih aku. Jadi kita masih ada pelatihan-pelatihan juga ya? Alhamdulillah sekarang aku malah ngasih pelatihan. Keren banget. Nanti sebelum kita kupas lebih jauh tentang itu ya Tribuners, balik lagi ke kue basah. Nah ini kue basahnya kapan? Setelah mie ayam iya, kue kering iya, apa berjalan bareng setelah kita nyoba mie ayam dulu tadi? Iya, berjalan bareng bersamaan semua. Itu seiring request customer apa gimana Mbak? Seiring request customer, dan alhamdulillah kemarin itu juga sempat kontrak dengan sebenarnya sebelum pandemik itu saya kontrak dengan beberapa hotel yang di Lampung ini Mbak ya, untuk support jajanan pasarnya. Terus pandemik yang pertama kali COVID, 2 tahun yang lalu itu, bulan Maret itu, mereka udah banyak yang stop karena kan mungkin okupansi mereka tingkat huniannya kan nggak ada ya, akhirnya stop. Terus kemarin lagi baru berawal, ada salah satu hotel juga megang kita lagi, alhamdulillah. Cuman sampai kesini kata suami bilang, kayaknya capek ya Bun, tiap hari harus bangun jam 2, dan jam 2 pagi itu kan tidak tidur lagi otomatis kan, sampai kita ketemu malam lagi. Ya udah gimana ya, ya udahlah, udah kita cut over aja, dia bilang kayak gitu. Toh kita dengan jual langsung ke orang juga untungnya sama aja, apalagi sistem pembayarannya kan juga temponya juga terlalu panjang. Ya udahlah, akhirnya kemarin baru sekitar awal tahun kemarin saya juga cut over juga dari salah satu hotel gitu. Jadi sekarang udah mulai udahlah pelan-pelan lagi gitu. Tapi biasanya orang nyari kue basah itu untuk momen apa sih Mbak? Pertama biasanya buat acara tahlilan atau rapat, biasa dari dinas-dinas juga sih, kayak gitu sih Mbak. Karena kan sekarang kan dinas-dinas kan mengupayakan agar membeli produk UMKM nih, khususnya untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang benar-benar disupport sama Bu Elvira dan Pak Kabitnya sendiri Pak Jimmy itu kan benar-benar support. Ayo beli produk UMKM lokal gitu. Menggeliatkan di tengah pandemi. Betul, guys. betul. Nah ini prosesnya gimana sih Mbak kita untuk sebelum akhirnya kayak sekarang gitu, kayak misal sebelum pandemi kita mungkin lebih banyak offline tapi kini harus melek digital, prosesnya betul. Gimana Mbak yang kita lewatin? Lah itu benar-benar jatuh bangun banget ya Mbak ya. Secara saya dulu pernah punya outlet di WH Lim, karena pandemik pertama kali mengakibatkan saya harus tutup itu warung saya, padahal juga lumayan pendapatan hari-harinya tuh gudeg saya tuh lumayan. Itu sangat kepukul banget tuh awal. Aduh, secara saya itu kan gaptek. Terus kedua saya tidak punya admin, mak-mak gitu kan. Nah ini gimana? Itu sekarang? Kan agak sendiri apa ada admin? Sekarang ya saya pakai GoFood. Kemudian sekarang karyawan sudah ada 2, freelance-nya juga udah ada. Jadi kalau GoFood kan ketahuan tuh HP telit gitu kan. Kalau misalnya pas saya lagi keluyuran kemana-mana, saya screenshot aja kodenya, jepret, kasih ke orang yang di rumah. Ini ada pesan sekian, jadi mereka yang udah yang ngerjain kayak gitu sih. Sekarang alhamdulillah sih ya lumayan Mbak.
dengan Kita ngeliatnya digital. gimana Mbak? Penting nggak sih kita tuh masarin juga di marketplace? Penting banget, penting Kenapa banget. tuh? Karena pertama kita ya Mbak, aku waktu itu belajar di salah satu ada restoran rumah makan ya di Metro, itu ada Pindang itu. Saya tuh banyak belajar dari beliau. Dia bilang, udah nggak usah takut, kita nggak punya outlet, yang penting omset kita naik. Gimana caranya? Dia bilang, gimana ya Bun? Kamu kan anak muda, jangan HP itu cuman buat begini, begini, begini. Saya malah jadi malu ya sama Bu Yohana itu kan. Iya, oh gitu ya Bun ya. Iya udah coba gini, 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 gini. Alhamdulillah saya belajar dengan beliau itu Mbak ya. Jadi, oh iya ya, yang sudah lanjut usia aja semangat gitu kan. Wah saya harus nih. Nggak gitu. mau apa ya, ketinggalan gitu loh untuk Betul. mengerti gimana operasional gadget itu Iya. gitu kan, gimana bisa ngasilin cuan dari Betul, situ gitu ya. benar banget. Oke, nah Tribuners, ini dari bincang saya dengan beberapa narasumber di bincang bisnis ini, kebanyakan kurang lebih sama ya yang diutarakan bahwa dalam berbisnis tuh bukan berarti harus langsung punya toko gitu ya, bukan berarti kita langsung harus punya outlet yang bagus. Betul. Tapi kita bisa produksi dari rumah, Benar. terus pemasarannya bisa melalui sosial media dan Betul. juga bisa memanfaatkan marketplace yang udah sekarang. Jadi Betul. kita nggak perlu juga ngider gitu kan ya, kayak zaman dulu. Benar Mbak, benar. Nah itu salah satu tips yang bisa dibagi dari Mbak Dian untuk Anda semuanya. Jadi Amin. jangan takut-takut nih kalau punya ide, eksekusi. Apalagi ini pandemi gini, apa aja bisa jadi peluang gitu kan. Betul. Kalau Mbak sendiri ngeliatnya gimana nih? Terlebih kan Mbak dari 2016 ke 2022 tuh cukup lama loh persaingannya, terus Wah, makin menghadapinya gimana? Banyak banget Mbak. Yang tapi saya yakin rezeki itu kan Allah yang ngatur ya. Benar. Nah tapi tetap kita customer yang Ada. kita punya ini harus kita maintain. Setiap pagi itu minimal saya menyapa 10 customer yang ada di HP saya. Oke. Walaupun cuma Assalamualaikum, gimana Pak, sehat? Mereka jawab, Waalaikumsalam Mbak Di, gimana Mbak Di, sehat? Jangan lupa ya Pak, kalau ada orderan ini sama dapur female, oke siap. Jadi kita selalu menyapa mereka itu di pagi hari sebelum mereka aktivitas, seperti itu sih Mbak. Apalagi ya Alhamdulillah seperti tadi Mbak Sulis bilang, kita nggak punya outlet tapi kita jangan malu ya bahasanya. Alhamdulillah tahun ini Lebaran ya walaupun kecil sih Mbak, baru dikit. Female sudah masuk sekitar 600 toples untuk kue kering. Itu tidak punya outlet tuh saya, hanya di rumah yang benar-benar ibu rumah tangga yang masih juga ngurus ibu yang lagi sakit, ngurus suami, ngurus anak gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa kekejar semua. Keren. Nah ini Gitu. mungkin ada yang bisa dibagi nih Mbak untuk Tribuners supaya nggak membatasi diri gitu loh Mbak. Walaupun saya ini seorang ibu rumah tangga, saya kayaknya nggak mampu deh untuk menjadi seseorang yang multi talent gitu kan. Gimana nih Mbak? Kalau prinsip aku cuma satu Mbak, kita harus pede dengan produk kita. PD. Itu yang utama. Jadi misalnya Mbak Sulis nih bisa bikin misalnya donat. Ya. Misalnya, udah Mbak Sulis yakin donat gue enak, donatnya Mbak Di nggak enak, yakin aja itu produk gue enak, pokoknya di brainwash terus nih otak kita, produk gue enak, produk gue paling enak. Nah dilanjutkan dengan kita promosi yang gencar-gencaran seperti kita di Facebook, di IG atau di marketplace lainnya. Oke, Itu sih. Tribuners, kepedean itu penting. Ya. Jadi misal kita punya skill satu aja nih, bisanya cuma bikin sayur asem gitu, Nah, nggak betul. apa-apa karena sekarang banyak loh ibu-ibu males Iya, ya, betul. terutama pekerja itu udah mumet tuh ya kerja di Benar, rumah, benar. pengennya order makanan jadi langsung datang ke rumah tinggal santap gitu kan. Betul. Jadi apapun bisa jadi peluang pasar nih Mbak ya. Betul Mbak. Oke. Mbak Sulis. Nah, untuk masalah kita nanti bakal belajar lebih banyak menu, resep itu learning by doing tadi ya. Betul, learning Jadi by sambil doing. jalan kita sambil belajar, nanti ada proses yang bakal kita lalui. Nah, ini udah ngebahas soal bisnisnya, udah ngebahas soal apa aja yang dijual. Kita mau tahu juga nih Mbak Dian ini kan tadi nyebut bahwa dia tuh mau bayar kalau misalnya ikutan kursus mahal, terus punya ide tuh untuk ngundang chefnya, terus malah dia yang dapat gratisan Iya, gitu kan. betul. Ini gimana Mbak, boleh diceritain, masih berjalan nggak sampai sekarang? Ya sekarang juga masih Mbak. Kemarin tuh waktu sebelum pandemik saya juga mendatangkan salah satu tutor namanya Pak Sahak juga. Saya datengin beliau dengan rate teman-teman di sini bayarnya sekian gitu Sanggup kan, sekian. sanggup sekian. Saya alhamdulillah teman para chef mereka dari Jakarta itu saya fair-fairan. Nih kok di Lampung cuma bisa bayar sekian loh dengan kontribusi seperti ini. Saya bilang kayak gitu kan. Mau nggak? Kalau mau ayo kita buka kelas, kalau nggak mau ya kita nggak bisa.
Ya alhamdulillah mereka tetap mau Oke. gitu. Ya pertama ya biar teman-teman sini update terus produk apa sih yang lagi hits hit. gitu ya. Ya seperti itu. Itu kita biasanya ngadainnya di mana, Mbak? Biasanya sih kalau kemarin-kemarin tuh waktu saya punya apa ya resto lah, itu biasa di situ saya ngadainnya sih Mbak. Oke. Karena kan tempatnya luas, paling saya ya kayak bedol desa aja, open saya bawa, mixer saya bawa, tapi bisa sampai 20 orang bisa belajar di situ. Nah, itu biasanya yang ikutan demo ini siapa aja nih? Justru Kalangannya. ibu-ibu kuliner yang sudah pakar-pakar loh. Bahkan ya. Iya. Oke. Jadi saya bilang ya karena saya selalu bilang kita tetap mengajarkan basic karena mungkin dari 20 peserta 10 peserta apa 5 peserta ada benar-benar yang belum bisa bikin seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sih Mbak Sulis, bahkan ya alhamdulillah saya juga sering juga dipanggil buat ngajar dari dinas-dinas seperti itu, Nah, berbagi ini ilmu. kalau dipikirkan kita sendiri awalnya belajar, sekarang jadi tutor gitu kan. Gimana Mbak proses-prosesnya itu Mbak? Karena aku berpikir gini ya, aku selalu memposisikan mereka itu aku yang butuh, yang aus akan ilmu. Jadi alhamdulillah kemarin dari Tubaba, Mas Ponco, beliau tuh yang punya Serbuk Gendis Ayu, beliau bilang, Mbak Di, aku mau gini-gini mau mengedukasi tentang jahe bubuk, tapi juga pengen mengedukasi tentang tepung mokaf. Oke. Kira-kira gimana ya Mbak Di? Ya udah, boleh. Tapi bayarannya nggak bisa mahal Mbak Di, soalnya ini pesertanya adalah ibu-ibu KWT, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, hayo, yang penting ongkos aku terjamin, aku bilang kayak gitu kan, bahan juga kita beli, yang penting kita, alhamdulillah Mbak Sulis kemarin begitu saya udah ngajar 2 hari 3 hari kemudian, ya boleh bilang murid lah ya yang kita ajarkan itu posting di Facebook, kemudian berteman langsung mereka add saya. Terima kasih ya Mbak Di, aku udah ini sekarang alhamdulillah aku orderan, aku sudah ada. Apa ya rasanya kita sebagai tutor, sebagai guru, kalau sudah bisa mengajarkan ilmu yang kita Dan berikan. bahkan dia bisa menjadi pebisnis juga gitu kan. Aku seneng bener, aku bener karena itu bagiku kata suamiku ya udah itu ladang rezekimu Bun, walaupun tidak berupa materi, tapi pasti insya Allah akan ada rezeki-rezeki lain. Jadi aku seneng Mbak kalau ngajar-ngajar kayak gitu. Tepung mokaf tuh yang untuk yang tadi bukan sih? Ya, Beda ya? ya tepung mokaf itu tepung singkong jatuhnya sebenarnya. Jadi dia secara kadarnya mungkin apa aja gitu Mbak dibandingkan Jadi- tepung tapioka ya? Iya, jadi gulanya tuh kadar gulanya lebih rendah. Memang sih rasanya kalau dirasa itu kayak ini ya kayak gandum ya kurang Oke, lebih. Jadi agak iya. Keset-keset gimana gitu? Jadi sebenarnya tepung mokaf itu tidak lain adalah tepung geblek. Iya, kalau Kurang lebih ya. Ini kalau misal suku Jawa tahu nih geblek itu apa? Ya, Misalnya bikin tiwul itu ya kan ya. kayak gitulah pokoknya, tahu kan bayangan rasanya seperti itu kan. Makanya kemarin pas waktu di Tubaba kok rasanya nyaru ya Mbak, malah nggak kerasa ininya ya gitu kan. Ya sekarang kita gimana cara pintarnya itu juga gampang-gampang susah Mbak kita mengolah tepung mokaf. Jadi Itu kita kita ngolah sendiri apa beri jadi gitu sih Mbak? kebetulan saya punya teman-teman UMKM Udah juga. bekerja sama gitu? Ya, jadi aku kembali lagi dari UMKM untuk UMKM. Keren Jadi aku loh. membeli produk UMKM juga sih kayak Kita gitu. nih pelaku UMKM tapi gimana caranya Tetap memberi support teman pelaku UMKM lainnya. Betul. Kayak kita butuh tepung mokafnya gitu Iya, ya. betul. Nanti dia yang beli kuenya. Iya, benar bersaling silang. Ya Tribuners, Gitu. jadi saling menguntungkan ya. Iya, betul. Nah ini satu nih Mbak sebelum kita closing, nggak kerasa loh kita setengah jam nih udah ngobrol. Mungkin yang bisa Mbak pesankan gitu untuk milenial di luar sana, nggak hanya ibu muda atau juga ibu rumah tangga yang bingung mau ngapain nih di rumah pandemi gini-gini aja gitu. Apa yang bisa mungkin di share gitu supaya mereka punya jiwa bisnis juga? Satu Mbak ya, kita harus tetap optimis. Oke. Itu kita harus tetap optimis karena saya pun pernah jatuh, benar-benar jatuh untuk apa ya, untuk membeli sesuatu pun saya nggak bisa pada saat itu. Cuman saya selalu optimis, yakin bisa. Allah ngasih saya kemampuan. Yang entah itu kemampuannya apa saya nggak tahu. Saya bilang ya itu kan, yakin percaya Allah itu pasti akan tetap support kita dan artinya tetap akan apa ya ngebimbing kita, terus akan memberikan rezeki ke kita. Kita selalu optimis, terus kedua kita harus tetap semangat walaupun kondisinya seperti kayak gini. Terus yang ketiga seperti yang aku sampaikan, kita harus pede dengan produk kita, itu yang utama. Kita untuk bakulan itu
Mungkin si A, gue cuma bisa yang ngerajut ya, tapi gue nggak pede nih. Ya udah, kalau lu nggak pede jualan produk lu sendiri, bisa kolaborasi sama teman-teman lain. Mungkin apa yang kayak besekan gitu kan, dia pinter nih mbak bikin besekan. Ya udah sini beseknya aku beli ya, buat aku hampersku. Saya bilang kayak gitu. Oh iya ya bener juga ya mbak Di. Jadi ya tetaplah semangat mbak, dan kita jangan putus asa, kita tetap harus optimis apapun tuh produk kita. Wah keren ya Tribuners. Itu beberapa tips yang mungkin bisa Anda review ulang tayangan ini, bahwa dalam memulai usaha itu kepercayaan diri yang paling penting. Betul. Selain itu juga optimismenya harus baik. Kalau kita udah yakin, udah percaya diri, selebihnya tinggal jalan aja gitu. Bener, dan customer itu dari mulut ke mulut. Apalagi sekarang tuh jejaring sosial media itu ya gampang banget untuk di-share gitu kan. Yang penting yang di-share bukan berita hoax aja. Ya, itu dia, betul. Ya Tribuners, bincang-bincang dengan Mbak Dian ini seru banget, tapi sayangnya kita ada limit waktu. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Dan mudah-mudahan apa yang di-share ini bermanfaat bagi Anda semua Tribuners. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.